hari libur Anda? Apakah lagi di depan layar kaca? Bagus kalau begitu ya. Setiap setia bersama saya Karus di acara Rumpi Love Secret. Wow. Ya, buat yang pergi-pergi ya selamat menikmati waktu bersama keluarga gitu ya. Yang di depan layar kaca Anda menikmati waktu bersama saya. Karena seperti biasanya kita akan menghadirkan beberapa bintang tamu, membahas berita-berita yang lagi hangat diperbincangkan. Dan tentunya kita awali di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot dikira dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini yang lagi ramai ini pasangan yang lagi, aduh orang tuh seneng banget liatnya, yaitu pasangan Luna Maya dan Maxim. Ini ada sebutannya ya, apa sih? Luna, apa sih singkatannya, shippersnya apa sih? Luna Maxim, Luxim. Pokoknya ada lah ya. Ini udah beberapa minggu yang lalu gitu ya, memang udah rame gitu, orang udah mulai, kayaknya deket deh ini Maxim Beautier sama Luna Maya gitu ya. Sama-sama pemain film gitu. Luna Maya dengan Maxim Beautier makin lengket aja nih. Apalagi kemarin juga ya Aming ya habis posting foto gitu kan. Ini posting salah satu. Ada beberapa foto tuh aku juga memperhatikan ya. Sampai aku memperhatikan tangan-tangan ada di mana ya kan. Tuh aduh gemes ya, lihat itu gemes gitu ya kan. Oke ya, itu yang di bahunya Maxim, tangannya Aming ya kan. Yang di bawah itu loh. Deket gitu ya. Ini captionnya Aming, baru meleng dikit aja kamu Luna Maya udah gituin aku katanya. Slide berikutnya bikin kesel, cara kalian berpegangan tangan, cara kalian saling menatap, hati aku terpotek-potek tahu. Gitu ya kan. Aduh, so sweet. Aduh. Nah, yang satu ganteng, yang satu cantik gitu ya. Cocok, mudah-mudahan kita doain ya semua yang mudah-mudahan jodoh, amin, lancar-lancar ya. Lalu kita korek-korek, ini gimana awalannya sih gitu ya. Ternyata emang pernah tuh Maxim pernah diundang sama podcastnya Luna Maya gitu kan. Sempat ditanya tuh, kamu bintangnya apa sih gitu kan. Terus Maxim bilang bintang aku Taurus, terus kata Luna Maya, Taurus itu jodohnya sama Virgo loh. Oh ya, emang kamu bintangnya apa? Luna Maya bintangnya Virgo. Gitu ya, dan bahkan sudah diajak bersilaturahmi dengan geng Menteri Ceria. Ada komennya Melanie Ricardo juga ya. Tadi di postingannya Aming itu ya. Seru deh. Coba kita lihat yang berikut ini. Aduh, tatapannya Maxim ya. Oke, ini komennya Luna. Luna di postingannya Aming komen apa? Dia bilang gini loh. Ketawa. Dudu, kaget aku tuh katanya gitu. Terus ini Aming juga komen. Aku yang kaget, harusnya kamu udah sama aku kan. Lagian kenapa ini riuh banget ya. Padahal lagi halbil doang kita main gitu. Sempat juga kan itu kemarin disindir-sindir sama Raffi Ahmad ya di acaranya. Apa sih? Di acara apa itu gitu kan, yang bilang sekarang deketnya sama yang lebih muda gitu kan, ada tuh ya, aku kan ngikutin ya komentar netizen. Coba kita baca komentar netizen. Ini netizen loh kok kaget Melani pura-pura kaget. Oke, lanjut yang berikutnya. Suka, terima kasih ke Aming udah berbagi foto gemes Luna Maya sama Maxim. Langgeng terus kalian, semoga berjodoh dan semoga cepat halal, siap kawal sampai halal gitu. Amin. Yang berikutnya, mudah-mudahan ini jodoh dunia akhirat ya kak gitu. Amin. Lanjut yang berikutnya. Ada lagi, aduh couples goals ya, gak sabar nanti anak-anaknya pasti cakep-cakep adonan Austria Prancis. Yang berikutnya, ya begitulah ya, kita ikuti saja, kalau orang bahagia kita ikut bahagia ya. Baik, nah sekarang kita menuju ke bintang tamu kita. Ada beberapa bintang tamu yang hadir nih, salah satunya adalah Asila Maisa. Asila Maisa ini adalah penyanyi pendatang baru gitu ya, yang sebentar lagi akan merilis atau sudah merilis singlenya yang ketiga gitu. Kemarin sempat ramai diperbincangkan, usianya baru 17 tahun, baru bulan Maret kemarin ya 17 tahun ya. Ya tapi biasa ya, dia harus menghadapi berbagai komentar netizen tentang cara dia menyanyi, penampilannya, gaya dia bernyanyi begitu ya. Sampai dikait-kaitkan juga karena kemarin dia cover lagunya Armada gitu ya, dianggap nyanyinya kayak marah-marah gitu kan. Terus disambung-sambungkan, di stitch dengan siapa? Rizal gitu. Rizal sempat ada statementnya Rizal yang mengatakan, saya tuh nggak mau ya kalau lagu saya dibawakan sambil marah-marah gitu. Nah ternyata kemarin kita sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dengan Rizal Ahmad, dan dia bilang itu tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi itu omongan Rizal memang untuk penonton-penontonnya, supaya pada saat nyanyi bareng tuh nyanyinya ya yang asik gitu. Itulah sebangsa itu ya. Kalau nggak kita nanti putarkan muanya ya. Terus habis gitu ada lagi kemudian Rizal juga sempat ada video lagi yang dijahit juga gitu ya. Rizal mengatakan bahwa ya memberikan support buat Asila. Dan ternyata video Rizal itu yang memberikan support untuk Asila itu sudah dibuat 4 tahun yang lalu. Jadi ini membuktikan bahwa di dunia maya itu ada banyak hal
yang terlihat atau kita menggugah persepsi kita tentang suatu hal itu ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana Asila menghadapi dunianya ya di usia 17 tahun ini? Ada banyak hal yang berbeda yang dihadapi. Salah satunya adalah tekanan-tekanan dari dunia maya, gitu, atau berita-berita yang beredar di dunia maya. Kita lihat dulu profilnya Asila Maisa berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Asila Maisa. Ini Asila kan kemarin juga orang banyak tahu ya bagaimana latar belakang dari kecil dia memang udah bercita-cita pengen jadi penyanyi. Betul. Gitu ya. Ya dan akhirnya juga sekarang sedang menjalani cita-citanya itu. Nah, ada berita terakhir ini adalah Asila ini banyak sekali mendapatkan komentar netizen. Dikritik netizen. Asila Maisa tak kena mental dan akan terus berkarya gitu. Jadi di anak-anak, ini kan ya kita beda generasi gitu ya. Anak-anak muda sama sekarang itu menghadapi tantangan yang lain yang beda sama kita di zamannya, yaitu media sosial. Dimana kita tuh bisa baca orang komentar suka-suka mereka gitu. Kalau dulu mungkin kita diomongin di belakang gitu. Ya. Nah, kamu sendiri sebagai anak usia 17 tahun dan akan terjun ke dunia hiburan. Iya. Sebetulnya pada saat sebelum kamu menjadi penyanyi, kamu tuh udah sering diingetin nggak nanti akan menghadapi ini, akan menghadapi ini, atau ini sebenarnya udah pernah diingetin tapi begitu kejadian tuh kayak hal yang beda gitu kan? Kalau diingetin udah sering karena orang tua aku udah paham juga dunia entertain kayak gimana. Terus pas aku hadapin, alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja gitu. Bilang apa? Orang tua kamu bilang apa? Kan mereka berdua dari dunia hiburan. Iya. apa yang sering mereka katakan ya untuk kamu? Terus semangatin aku sih, yang penting aku tetap menjadi anak yang baik, gak jadi berubah akunya. Pokoknya terus menunjukkan yang terbaik, terus berproses. Anggap ini warna dalam berkarir gitu, dalam karir aku. Warna dalam berkarir. Apa yang kamu lakukan kemudian supaya ini tidak berpengaruh gitu terhadap kamu? Karena harus diakui, even aku yang sudah umur segini gitu ya, kadang-kadang kalau komentar nggak suka, aku delete, aku blok orangnya. Karena aku takut itu mempengaruhi keputusan-keputusanku gitu. Apakah kamu juga melakukan hal yang seperti itu? Atau apa yang kamu lakukan? Kalau di blog atau apa, enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aku yang penting tahu aja diri aku sebenarnya kayak gimana. Diri kamu sebenarnya kayak apa? Terus mendekati aku ke orang-orang yang bisa support aku dengan tulus, dengan circle yang positif. Aku mendekati ke yang positif-positif aja, dan akunya yang penting terus positif juga. Oke. Jadi kan yang kemarin rame juga ketika kamu mengcover lagunya Rizal Armada gitu kan. Tapi kan sebenarnya kenal gitu. Rizal kenal sama orang tua kamu, kenal sama ibu kamu, kenal. Kamu sendiri pernah ketemu gak sih? Pernah. Pernah. Terus umur berapa waktu itu kamu ketemu dia? Terakhir ketemu bulan lalu. Oh, bulan lalu. Oke. Nyampe gak ya bulan lalu? Kan nggak nyampe. Ada acara jadi baru ketemu. Baru banget bulan lalu deh. Terus ngobrol apa? Ngobrol aja, karena emang tahu aku dari kecil suka nyanyi. Dari kecil aku emang suka Kak Rizal. Jadi dia nanya gimana kabarnya sekarang, udah singlenya udah berapa gitu. Jadi emang ya kenal gitu ya. Oke. Nah, Asila ini memang banyak dipuji karena suaranya bagus. Bahkan Melly Guslow juga sampai memberikan lagu gitu ya buat Asila. Kamu juga punya coach ya sama Rika Ruslan ya. Gitu ya. Jadi diarahkan oleh memang orang-orang yang sudah dikenal di dunianya nih. Coba kita lihat ini beberapa cara Asila mengcover beberapa lagu gitu ya. Kita lihat suaranya seperti apa sih yang berikut. Ya, namanya orang punya cita-cita nggak apa-apa gitu ya kan. Salah satu cita-cita Asila adalah ingin jadi diva gitu kan. Oke, bahkan Rizal 4 tahun yang lalu juga semoga tercapai cita-citanya jadi diva gitu ya. Nah, apa sih yang ada dalam bayanganmu gitu? Seorang diva itu dalam bayangan kamu tuh apa sih? Sehingga kamu punya cita-cita menjadi diva? Bayangannya seperti apa? Seperti yang emang sudah ada sekarang diva siapa aja sih? Itu yang dari kecil aku emang sudah lihat gitu. Apa tiga hal tentang diva yang menurut kamu? Nah, itu baru disebut sebagai diva. Satu apa? Apa ya? Nama orang aja. Nama orang. Nama orang yang menurut aku emang udah orang kenal sebagai diva. Gitu. Jadi banyak dikenal. Yang kedua apa? Sikap atau penyanyi seperti apa sih yang memang pada akhirnya akan mendapatkan gelar diva? Aku dari yang aku kenal kayak Tante Ocha, Mimi Kade. Itu apa? Punya sifat apa yang menurut kamu sama? Mereka baik. Oke. Terus memiliki bakat yang sangat berpotensial di dunia musik itu sih menurut aku. Jadi ada 3 ya, satu memang dikenal, 2 orangnya memang baik, humble, dan yang ketiga memang memiliki bakat yang terus diasah gitu ya, terus dilatih.
Menurut kamu kira-kira menjadi diva itu akan melalui proses apa sih dari orang-orang yang kamu kagumi, yang kamu lihat ya? Mereka tuh kan melampaui proses apa aja sih sebelum jadi diva? Proses yang sangat panjang, proses yang bisa dibilang pasti susah ya. Kayak cita-cita aku itu, bagaimanapun kan setiap orang memiliki hak untuk memiliki cita-cita ya. Cita-cita aku adalah untuk menjadi seorang diva, dan sebenarnya sampai sekarang aku tidak pernah mengklaim diri aku seorang apa. Itu hanya mimpi aku gitu. Dan aku masih jauh banget dari title diva itu. Aku Tapi masih kamu sangat di berproses. tahap awal, tapi cita-cita aku ingin menjadi seorang diva, jadi berproses. Tapi aku masih sangat di tahap awal aku berproses. Tapi nggak apa-apa, orang punya cita-cita kan nggak apa-apa ya. Iya. Cuman kita juga perlu tahu gitu, kira-kira ketika mencapai cita-cita itu tantangan terbesar yang menurut kamu, tantangan terbesar ketika kamu ditempa berproses untuk mencapai cita-cita kamu tuh apa sih? Menanggapi orang-orang sih yang ada. Itu tantangannya ya? Iya. Karena ini kamu berjuang dengan apa ya istilahnya, berjuang dengan apa yang, kenapa itu berat menantang? Berjuang, bisa dibilang berjuang dengan orang yang belum tentu mereka tahu kebenarannya apa, tapi mereka berbicara semau mereka. Tapi kita juga nggak tahu yang ngomong nih siapa gitu loh. Kesel jadinya ya? Iya, jadi itu sih yang menurut aku paling susah ya. Karena kita tahu itu tidak benar, Iya. tapi orang percaya itu, gitu ya. Salah satunya mungkin. Salah satunya. Nah, terus ya itu namanya proses, dan itu adalah bagian menjadi diva karena kita berhadapan dengan penonton. Ya, aku pernah bilang kemarin, pernah wawancara Yunisara gitu ya. Jadi aku tanya, apa sih menurut kamu artis seorang menjadi bintang? Dia bilang bintang itu adalah orang yang sudah siap bahwa dia memiliki penggemar sebanyak orang yang membencinya gitu. Jadi itu adalah bagian dari hidup ketika ada di dunia hiburan. Itu orang tua kamu selalu bilang begitu ya? Iya. Semangat. Tapi yang menarik adalah juga ya sebagai anak muda dia punya juga idealismenya gitu. Salah satunya adalah dia tidak suka kalau terlalu dikaitkan sebagai anak artis gitu ya. Apa sih yang membuat kamu membuat kamu menjadi sebuah tantangan atau sehingga kamu mengatakan aku tuh nggak pengen dikaitkan dengan sebutan anak artis walaupun memang itu kenyataannya. Hal apa yang menyebalkan? Sebenarnya ini udah persepakatan aku sama Abi, sama ayahku. Kalau kita memiliki karya yang berbeda, tapi ya di dunia entertain juga, dan kesepakatan kita adalah kita berdiri masing-masing nih. Jadi itu yang aku maunya kayak gitu, Abi pun maunya kayak gitu. Jadi kita terus menjalani komitmen kita dengan karya kita masing-masing, dan pastinya kalau orang tetap bilangnya yalah kan bisa karena anak artis semua juga bisa, itu kan pasti ngerasa nggak nyaman juga lama-lama gitu. Walaupun itu kan sebuah kenyataan dan itu privilege gitu. Maksudnya Betul. ya. Privilege ya. Aku bersyukur banget memiliki privilege itu, dan aku juga tidak pernah menolak adanya privilege itu. Aku sangat bersyukur adanya privilege itu. Gitu sih, dan itu adalah takdir, itu adalah rezeki aku. Betul. Rezeki yang Allah kasih untuk aku. Jadi aku sangat amat bersyukur. Tapi itu tidak menihilkan bahwa walaupun bapaknya atau ibunya juga di dunia hiburan, dia tidak berusaha gitu kan? Sangat berusaha. Alhamdulillah sangat berusaha. Sangat berusaha. Guru-guru kamu bilang apa tuh ketika banyak orang berkomentar begini istilahnya nyanyi begini. Guru kamu bilang apa? Karena mereka yang latih aku, mereka yang tahu benernya gimana, jadi mereka bilang ya abaikan saja yang nggak benar gitu. Tapi ada misalnya kayak Rika Ruslan bilang apa? Kamu ini mungkin ya sebagai saran untuk kedepannya gitu, ada nggak? Saran harus siap menghadapi itu. Sarannya menghadapi. lebih ke arah itu sih. Mental ya. Mental. Nah tapi dia menarik juga ya bahwa ketika ini lagi ramai gitu ya, Asila justru meluncurkan single terbarunya yang berjudul Angkat Tangan dan menggunakan istilahnya tanda kutip keramaian ini gitu ya sebagai salah satu apa sih istilahnya momentum untuk orang melihat gitu ya kan, karena ketika itu dia membuat sebuah video judulnya adalah apakah Asila akan angkat tangan gitu, dan angkat tangan adalah judul single terbarunya ya. Video klip yang kita lihat yang berikut ini kan kamu juga ikut menciptakan lagu ini ya. Betul. Bersama Melly Guslo. Ya, jadi untuk liriknya aku bikin, terus ngobrol sama Tante Melly. Tante Melly kasih beberapa input, jadi penulis liriknya Tante Melly dan aku. Dan untuk Musiknya? melodinya vote Tante Melly, musiknya Kak Andi Rianto. Oke, baik. Nah ini kamu buat lama atau
pada saat ketika kamu sedang ramai diperbincangkan? Jadi aku mulai nulis ini bulan Agustus tahun lalu karena emang pengennya rilis antara akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Dan aku rekaman November awal tahun lalu, syuting video klip November, lagunya udah selesai semua. Harusnya rilisnya awal tahun ini, Terus? Januari ini. Tapi akhirnya ketunda karena aku ambil tawaran yang lagu kemarin, yang soundtrack film. Oh, oke. Akhirnya aku ambil karena menurut aku itu kesempatan yang gak gampang untuk didapetin 2 kali ya. Jadi akhirnya aku ambil, lalu Jadinya yang lagu agak ini mundur. di pending, ya. Akhirnya aku keluarin sekarang karena kalau lebih lama lagi aku sayang karena aku udah nggak sabar buat ngeluarin itu sebenarnya. Udah lama banget soalnya. Nah, siapa yang memberi ide bahwa ya udah, ya istilahnya kan ini riding the waves ya, mumpung orang lagi memperhatikan, ya udah gitu, tunjukkan kamu punya karya, salah satunya dengan yaitu seolah-olah ya, seolah-olah berhubungan ya antara apa yang kamu alami dengan makanya judul judulnya lagu. pas banget. Akhirnya aku tetap keluarin karena ternyata banyak sekali support untuk aku, masih banyak banget cinta, masih banyak banget orang yang pengen aku berkarya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk keluarin di saat ini. Siapa yang memberi ide? Memberi ide cara Untuk tetap dikeluarin sekarang. untuk tetap dikeluarin sekarang dan menggunakan angkat tangan ini agak sedikit seolah-olah relate dengan apa yang kamu alami di apa dengan kritikan netizen. Sebenarnya kalau yang video aku bikin itu karena aku emang sempat ngerasa bingung. Aku rilis sekarang gak ya? Karena jadi akhirnya aku bikin video itu untuk menyapa orang-orang yang cintaku, menyapa Captionnya? orang-orang yang berterima kasih untuk aku, yang angkat tangan itu. Karena aku emang sempat berpikir, sempat bingung untuk gimana ya aku bisa ngelanjutin. Jadi ya kata lainnya aku angkat tangan, gimana ya aku angkat tangan atau enggak gitu. It's the real yang kamu alami. It's the real yang aku alamin, makanya sempat kaget juga ternyata berhubungan gitu. Oke, ya ini ya memang yang namanya dunia hiburan gitu ya. Seperti juga Marsyanda mengeluarkan video, bunyinya adalah roda berputar. Kenapa video itu dia keluarkan? Dia bercerita tentang kondisinya, tentang penyakitnya, tentang bagaimana dia mengalami kesulitan finansial. Dia mengeluarkan video itu apa adanya karena dia bilang bahwa di dunia hiburan ini kadang-kadang seorang entertainer dituntut untuk tampil sempurna gitu. Orang melihatnya sempurna, padahal enggak. Padahal enggak, kita manusia biasa gitu ya Asila ya. Melewati beberapa proses gitu. Asila, terima kasih sudah berbagi cerita. Terima kasih. Dan kita lihat ini profilnya Marsyanda berikut ini.